Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimahumullah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan ngaji Fathul Qorib, dan kita nyampe pembahasan furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Itu langsung saja mari kita buka ngaji pada kesempatan ini dengan berkirim Fatihah kepada para guru-guru kita, pada para musonef. Mudah-mudahan keberkahan Fatihah yang kita kirimkan, kita mendapatkan kemanfaatan ilmu, amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatil kiram ajmain, wa khususan la hadratil jamil masyayikhina wa li masyayikhina, khususan la hadratil syekh Hamdan Ma'mun wa syekh Maimun Jubair wa ali baitihim al-kiram wa jami' azwajihim wa dzurriyyatihim wa nafa'ani min ulumihim mubarakatihim, wa khususan la hadratil jamil musannifin Al-Kutub Sun Hadratillah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan la hadratil Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, wa khususan la hadratil Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Faslun fi furudil wudu'i wa huwa bi dhammil wawi fil asy'ari ismun li fi'lin. Jadi wudu ya itu adalah ismun li fi'lin, itu nama suatu pekerjaan ya. Bahwa muradu guna wa bifadil wa ismun mani tawadhu. Sedangkan kalau wadu ya itu adalah nama air yang disiapkan untuk wudu ya. Itu ada perbedaan. Kalau wudu berarti pekerjaannya, sedangkan kalau wadu itu air yang disiapkan untuk wudu. Nah, kemudian furudul wudu itu ada 6, saudara-saudara. Ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Niat secara syar'i qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lih. Ini menyengaja sesuatu dengan bersamaan mengerjakan sesuatu tersebut. Gitu. Jadi semua niat itu harus dibarengi dengan pekerjaannya, dengan sesuatu yang diniati. Nah, itu ada pengecualian kalau di sini itu kecuali puasa ya. Ini kalau puasa, kenapa nggak disyarati harus bareng? Karena alasannya fa innaha mutaqaddamatun alaihi usri muraqabatil fajr, karena sulitnya bareng nemoni fajar. Jadi kita puasa nak niati kudu bareng karo apa yang kita akan mau kerjakan. Ini kan repot. Jadi kita itu nunggu pas fajar, karena puasa itu kan dilaksanakan ketika fajar sotik datang. Jadi kita nunggu fajar baru niat. Ini kan repot. Nah, yang kedua alasannya, balau aqwa an-niyata fihi muqaranatan bil fajri lam yasihha liwujubi tabyiti fil fardhi. Nah, bahkan kalau kita itu mau niatnya dibarengkan dengan fajar ya, itu malah jadi nggak sah gitu. Kenapa? Karena dalam puasa fardu itu wajib tabyid ya, artinya nginep ke niat, itu hukumnya wajib. Nanti niat sebelum fajar itu menjadi kewajiban
di dalam puasa fardu. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu nggak harus ditabyid ya, sebelum zawal, sebelum matahari itu tergelincir ke arah barat, misal jam 9, jam 10. Nah, ini kok kita niat puasa Senin Kemis itu dibolehkan, dengan syarat sebelum niat ya itu tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di gampangnya kalau pas pagi itu kita nggak makan, nggak minum gitu, nggak melakukan persetubuhan dengan pasangannya, nah ini ternyata punya kebiasaan puasa Senin Kemis misalnya, itu niat 9 boleh gitu ya. Nah kemudian selanjutnya niat wudu itu di mana? Nah, ini niat wudu adalah ketika membasuh di permulaan bagian wajah. Di permulaan kita basuh wajah, di situ niat wudu. Nah, gitu ya. Jadi bukan kok sebelumnya atau bukan setelahnya, gitu ya. Jadi sebelum basuh wajah kok udah niat, gitu ya. Kok udah niat. Itu memang bisa ya, cuman enaknya itu ya pas basuh pertama kali di situ niat, itu enaknya begitu. Nah, kalau ba'dahu ini malah tambahan ya, intinya setelah basuh kok kita niat. Jadi kalau di sini intinya di Fathul Qoribnya pas kita basuh aja permulaan, di situ kita niat gitu. Niat itu macam-macam ternyata. Bisa niat fi hadas, ngilangi hadas. Bisa niat niat wudu atau niat fardu wudu gitu. Itu boleh. Atau niat thaharah anil hadas, ya niat bersuci dari hadas ini boleh. Asal jangan niat thaharah saja. Kalau niat thaharah saja ya niatnya thaharah saja gitu ya. Jadi itu bisa nggak sah, bahkan tidak sah, gitu ya. Ini ka'illam yakul nawaitu tahara faqat lam yasiha al-wudu. Gitu. La'anna taharata lughatan mutlaqan nadhafah. Jadi tahara itu lebih luas maknanya. Dia harus butuh taksis, harus pengkhususan. Gitu. Kemudian setelah niat ya ketika basuh wajah, yang kedua adalah basuh seluruh wajah. Wajah ini ada dua ya, ada tul panjang, ada lebar. Gitu. Nah kalau panjang itu mana batis syari dari sini ya, sampai lihyah sini, nih ya gitu. Ini wajah. Gitu. Terus ada yang urgon dari telinga ke telinga. Nah, ini namanya wajah ya, yang harus dibasuh. Tapi ingat saudara-saudara, jadi ternyata dalam wajah itu ada istilah matbu tabi ya. Jadi hukumnya itu diikutkan. Wajah iya ini. Nah, cuma ada teori dalam fikih itu, di sini juga disebutkan ma la yatimmu al-wajibu illa bihi bahwa wajib. Jadi apa-apa suatu kewajiban atau keharusan yang tidak bisa sempurna ketika tidak ditambahi ini, maka ini itu jadi wajib gitu ya. Dalam hal ini contoh, kepala kita ini bisa dikatakan kepala itu kan karena ada leher gitu. Ini penyempurna leher. Bahkan kalau nggak ada leher ya sulit adanya kepala, nggak sempurna. Terus telinga, maka dalam kitab syarah ini ya ini dari wajib, ini wajib ya. Terus ini juga wajib. Ini bahasanya begini. Nah, ini sampai rokobah itu aslul unuq gitu ya, di sini dasar daripada leher dibasuh. Nah itu teorinya seperti itu.
Kalau ada teori yang lain ya saya persilahkan jika memang ada dasarnya. Dalam kitab ini seperti itu. Nah kemudian selain itu kita harus tahu di sini kan banyak rambut-rambut nih. Kalau ini baik tebel ya, tebal artinya tebal sampai nggak kelihatan kulitnya, ataupun tipis tuh pokoknya wajib dibasuh, gitu ya. Nah, yang ada perincian hukum tuh ini. Nah ini ada perincian hukum, namanya sya'ratul lihyah, gitu ya. Ini sampai sini nih, ini sini ya. Ini kalau ditungguin rambut sini, ini kalau rambutnya itu tebal, kiranya orang yang ngobrol dengan kita itu nggak bisa ngelihat basyarah, nggak bisa lihat kulitnya yang ada di sini, berarti tebal. Nah, tebal itu cukup zahirnya gitu. Kalau sampai masuk ini lebih afdal, sunnahnya seperti itu. Tapi kalau khafif, tipis, jadi gambaran orang yang di depan kita itu bisa ngelihat sela-selanya kulitnya ini kayak ini tipis ya, maka zahir yang kelihatan dan dalamnya itu wajib dibasuh. Itu pengertian secara singkatnya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah membasuh kedua tangan ya. Basuh kedua tangan ini ada tadi sebelum kita masuk ke sini ya. Misal ada wanita ya, di sini ada tambahan. Misal ada wanita ataupun khunsa kok punya jenggot. Nah ini baik tebal maupun tipis itu wajib dibasuh. Artinya ketika tebal pun kalau tadi kan itu cukup zahirnya, tapi kalau wanita yang punya dilalah itu langka, ini wajib dibasuh sampai batinnya. Alasannya adalah dinut berarti dzalika, karena langka. Nah kelangkaan inilah menjadi hukum yang tidak bisa, artinya harus dibasuh gitu. Batinnya harus dibasuh, dalamnya harus dibasuh. Kemudian yang ketiga ya, selanjutnya adalah membasuh kedua tangan ya, basuh kedua tangan sampai dengan siku gitu. Intilah di sini ada orang yang sikunya itu nggak ngepasi dengan lumrahnya orang gitu ya. Nah maka ukurannya itu yang ngikutin kebiasaannya gitu. Jadi kalau misal harusnya di sini, ada orang agak lain itu di sini sikunya, maka yang dihitung dia di sini kebiasaan yang menjadi tempat sikunya orang itu di mana, itu yang menjadi barometer hukumnya di situ ya, harus diketahui. Nah ini juga sama, tangan ini enggak hanya tangan yang harus kita basuh ya, termasuk kuku ini. Kuku ini meskipun panjang tuh aja dibasuh ya, atau mungkin kukunya di bawahnya ada kotoran, ini wajib dibasuh, kotorannya harus dihilangkan. Dalam kitab ini seperti itu. Ada rambut misalnya harus dibasuh, atau silah itu kulit yang inilah nempel gitu kan, yang kalau kita gerak itu kulitnya ikut gerak gitu ya, ini juga wajib dibasuh semuanya itu. Nah kemudian sampai jari, misal ada banyak jarinya ya, lain juga wajib dibasuh gitu. Kemudian selanjutnya adalah mas'i ba'di ra'si ya, musab sebagian kepala. Musab sebagian kepala ini ya, itu hukumnya menjadi wajib karena termasuk fardu wudu ya. Meskipun tadi ada teori kan, tadi saya bilang ini harus wajib dibasuh ya kan, ini kan berarti kan otomatis kan termasuk kepala toh, tapi ini ketika basuh wajah tadi kan juga wajib dibasuh karena teorinya tadi mana yatimu al wajibu illa bihi fa huwa wajib kan gitu, karena ini termasuk penyempurna wajah, maka juga wajib dibasuh ini yang sini jambul ini ya, sini. Nah gitu. Nah tapi itu beda, meskipun kita ketika basuh wajah itu basuh ini juga, karena teorinya adalah ngikut wajah kan gitu. Tapi ini kan sebagai penyempurna basuhnya gitu, bukan
basuh, bukan ngusap sebagian kepala yang menjadi fardu. Nah ini yang harus diketahui. Maka meskipun tadi udah diusap, ketika masuk ke fardu selanjutnya yaitu ngusap sebagian rambut ya atau sebagian kepala, itu harus juga diusap gitu ya, gitu. Nah kalau ngusap kepala ini enak kok, nggak harus semuanya, pokoknya rambut ini cukup sini ya, setengah ini bisa gitu. Nah kemudian tidak harus tangan ini gerak, pokoknya gini cukup. Ada lap gitu kan, katakanlah, atau imamah sini ada ya, imamah nggak pengen dicopot, terus ya cukup. Dan yang kelima ya, kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini juga sama, nggak hanya kaki saja. Kalau di situ ada rambutnya, terus termasuk kukunya, gitu ya, itu juga wajib dibasuh. Ya, wajib dibasuh, termasuk ada kuku-kuku yang kotor harus dibersihkan, gitu. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah tertib, harus urutan. Ini harus urutan, tidak boleh dibolak-balik. Misal kok kejadian itu kita lupa ya, maksudnya gini, kita wudu ya kan, wudu, nah kemudian nyampe tangan ini ragu, misalkan ragu tadi basuh apa ngusap kan gini ini ya, nah itu ragu tadi niat apa belum kan gitu misal ya, maka kita harus ulangi lagi sampai ke niat gitu. Ya jadi nggak ada keraguan di dalam kita wudu. Nah cukup sekian, semoga bisa manfaat. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.